saya Bruce. Di video kali ini saya akan mereview air cooler mini Angola B05 yang 480 mili ya, yang segini. Angola New Air Cooler B05 AC Mini Portable. Iya, seperti ini kardusnya. Mari kita buka. Ada apa aja selain buku panduan bahasa Cina sama bahasa Inggris. Jadi saya dapatnya ini kurang lebih 250 ribuan sama ongkirnya. Saya belinya di Lazada. Nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi. Ini bahasa Inggris sama bahasa Cina. Habis itu nggak ada lagi. Oke, ini ada kabel untuk apa? Menyalakannya. Jadi yang saya baca di buku petunjuknya ini bukanlah AC yang bisa di charging atau diisi ulang lewat apa namanya? Lewat alat pengecasan. Tapi kalau pengen menyalakan ini, kamu harus ya kayak kurang lebih kayak ngecas, kayak orang lagi ngecas HP gitu. Jadi kayak harus selalu on gitu loh, harus selalu nyala. Tapi untungnya dengan zaman sekarang, dengan adanya power bank untuk menyalakan ini dengan portable dan bisa dibawa kemana-mana, kamu bisa menyalakannya dengan power bank tanpa harus bingung-bingung colokan listrik sih. Cukup ini saja. Unitnya kabel charging tanpa adaptor sama buku panduan. Oke, di sini bentuknya seperti ini. Yang aku lihat, jadi di sini itu bisa mengeluarkan kayak uap ya, uap atau embun itu kalau nggak salah. Seperti ini. Ini kipas. Lalu ini ada lubang untuk menyalakannya, jadi dicolokin sama kabel data. Nanti adaptornya bisa kamu pakai lewat adaptornya charging HP ya. Terus selain di sini ada lubang untuk mengeluarkan uap dan bisa diatur arah anginnya. Lalu di sini ada 4 tombol. Dan ini bisa dibuka. Buka tutup ketika kamu pengen membawa dengan portable. Lumayan, kayak rantang, bro. Dan di bawah sini kayak itunya ya. Ada tisu-tisunya sih di dalam. Katanya sih ini tisunya itu nggak perlu diganti sih selama 5 tahun. Karena menurut saya ini kayak nggak bisa dibuka juga, nggak bisa di apa namanya, dibuka lalu diganti tisunya gitu loh. Aku nggak nemu sih. Dan ini untuk mengisi airnya. Oke, kita akan isi airnya. Jadi untuk mau memulai AC ini, pertama-tama yang wajib dilakukan adalah harus dikasih air. Lebih bagus lagi kalau dikasih air dingin sih. Tapi ini karena baru naruh dan ditaruh di sini ya, pelan-pelan. Saya menyiapkan air sebanyak ini, yang sekiranya itu yang di bawah itu sudah ada ukurannya antara penuh enggaknya. Nah, kita bisa tahu penuh enggaknya itu dari tulisan ini. Ini ada F yang berarti full.
Oke, kita nyalakan dulu. Oke, jadi untuk menyalakannya itu kita cukup seperti mengecas HP sih sebetulnya. Jadi yang di bawah ini kita tancepin, lalu kita tekan tombol on-nya. Wah. Dan kita tekan di sini akan mengeluarkan embunnya ya, agar menambah kedinginan dari alat ini. Untuk jarak segini itu masih dingin. Aku tambahkan embunnya. Dan ini jadi di sini itu ada 3 level kipas. Ini level yang pertama. Jadi untuk jarak segini masih dingin lah. Ketika jaraknya agak jauhan, pastinya kita harus nambahin level untuk bisa sampai dinginnya sih. Ada embunnya keluar, dan di sini ada kayak lampunya gitu di bawah. Ada 5 warna kalau nggak salah. Lalu coba saya tambahkan volume kipasnya, dan saya jarak 1 meteran. Masih segar sih. Sayangnya itu kipasnya cuma bisa, arah kipasnya itu cuma bisa ke atas dan ke tengah gitu loh. Untuk ke bawah masih nggak bisa. Padahal ketika kita atau tidur di bawah gitu, terus ini ditaruh di atas, itu sayangnya nggak bisa nyampe sih anginnya. Cukup dingin sih, lumayan. Meskipun kipas mati, tapi embunnya masih menyala, jadi masih kelihatan gitu. Suara kipasnya lumayan agak berisik, dan ketika kita tambah level otomatis suaranya lebih kencang sih. Oke, habis ini saya akan memberikan info mengenai kelebihan dan kekurangan air cooler satu ini. Angola New Air Cooler Portable Mini terdiri dari 3-in-1, yaitu AC, air humidifier, dan air purifier. Mempunyai 3 kecepatan angin yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Portable dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Tersedia lampu LED 7 warna yang bisa kita gunakan juga sebagai lampu tidur. Hemat listrik cuma 6-15 watt. Dan fitur air humidifier dapat melembabkan udara sehingga bagus untuk kulit agar nggak kering. Untuk kekurangan Angola Air Cooler B05 ini adalah tidak bisanya dibongkar apabila untuk ganti tisu di dalamnya ini, juga untuk membersihkan kipasnya ya. Jadi tidak ada tempat untuk membongkar gitu loh. Jadi kayak menjadi kekurangan aja, karena ketika kita pengen membersihkan itu tidak ada akses untuk membongkar ini gitu loh. Dan juga stiker yang ada di tombol itu mudah terkelupas. Kalau kamu bisa tahu, stiker di sini itu kan kesannya kayak sebuah, tombolnya itu sebuah kayak stiker gitu loh. Jadinya ketika awal mula itu, lah ini kok ada kayak sedikit ngelupas gitu loh. Dan untuk bisa merasakan dinginnya air cooler ini, pastinya unitnya harus dekat dengan kita ya. Karena untuk jarak 2 meter aja itu udah nggak kerasa dan nggak bisa mendinginkan panasnya badan kita. Apalagi orang-orang yang di Indonesia, di daerah Pantura sendiri itu sangat panas. Jadinya untuk 2 meter itu masih kesulitan untuk mendinginkan badan gitu loh. Ini bagusnya itu
ya seperti ini ketika kita lagi mengerjakan sesuatu atau bermain di komputer gitu. Jarak segini bener-bener cukup dan ideal untuk mendinginkan badan. Tapi sayangnya untuk mendinginkan ruangan atau melembabkan ruangan itu masih, untuk alat sekecil ini masih belum bisa sih. Dan sayangnya ini nggak bisa sembarangan kamu rubah posisinya, mau dimiringin atau dibalik itu nggak bisa, karena di dalam sini ada airnya yang berisi 450 milian, yang mana ketika kamu balik atau dibalik samping ke samping kan gini aja deh, itu akan tumpah airnya dan takutnya akan merusak dan merembes ke kipasnya ya, karena terhubung dengan listrik juga sih, jadi takut konslet listrik juga, dan sayangnya seperti itu. Dan satu lagi, ternyata alat ini tuh lumayan berisik, lebih berisik daripada kipas gitu loh. Dan ketika saya berbicara sekarang ini dengan kondisi ini menyala, pastinya masih terdengar suaranya air cooler ini. Dan terakhir sih saya memakai untuk ngevlog sih, suaranya bener-bener berisik banget, bocor gitu loh. Harga segitu sih masih ya lumayan sih, lumayan mahal juga sih gitu loh. Tapi kalau saya boleh ngasih rating dari 1 sampai 10, mungkin saya ngasihnya 6,5 sih. Karena dari harga 250 ribuan itu sama ongkirnya, itu menurut saya agak mahal dikit sih. Nggak tahu ya kalau pendapat teman-teman yang lain, semoga atau mungkin ada yang beda dari saya, boleh bisa tulis di komen. Yang pasti itu review pribadi dari saya gitu loh. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan semoga kita bisa ketemu di review selanjutnya.